Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2 akan sharing tentang materi manajemen keuangan syariah, yaitu time value of money and economic value time. Salam hormat kami kepada Ibu Mustaniro selaku dosen pengampu dalam mata kuliah manajemen keuangan syariah. Pertama, saya akan membahas mengenai konsep time value of money, atau dengan kata lain adalah nilai waktu uang. Nilai waktu uang itu sendiri adalah konsep yang menyebutkan bahwa uang sebesar Rp1 yang baru akan diterima di masa yang akan datang. Oleh karena itu, uang tersebut akan memperoleh hasil yang besar apabila uang tersebut diinvestasikan dibandingkan dengan uang yang baru yang akan diterima di masa yang akan datang. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai materi kedua, mengenai penerapan konsep time value of money. Ada beberapa konsep yang harus diterapkan. Pertama, teknik nilai waktu uang yang harus diterapkan. Maksud di sini adalah jika kita menilai cash flow yang pertama pada proyek investasi yang selalu menunjukkan tanda negatif, sedangkan pada arus kas masuk di masa yang akan datang harus menjadi positif. Jika tidak, kemungkinan tidak ada tingkat bunga sehingga akan mendiskon flow back kembali ke investasi semula. Yang kedua, konsep time value of money berasumsi bahwa discounting faktor harus positif. Dengan kata lain, semua itu merasa tidak adil atau tidak pantas. Pada kondisi perekonomian mengalami laju inflasi yang tinggi sehingga discounting faktor seperti tingkat bunga dapat mengalami negatif, sehingga anggapan bahwa nilai uang sekarang lebih besar dibandingkan masa yang akan datang. Hal ini tergantung pada kondisi pribadi masing-masing lingkungan, kemungkinan di masa depan atau resiko pada masa akan datang. Yang ketiga, konsep time value of money berasumsi bahwa ada pasar yang efisien untuk cash flow di masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa pasti ada cash flow yang akan dihasilkan di masa yang akan datang dan diinvestasikan secara menguntungkan, serta pasti ada pasar. Yang keempat, konsep time value of money beranggapan bahwa perusahaan mampu melaksanakan ekspansi yang tidak terbatas pada masa yang akan datang tanpa invalidating model. Selanjutnya, yang kelima, konsep time value of money tidak cocok untuk akuntabilitas manajemen. Maksud di sini karena model ini tidak menjadi jelas apabila pendapatan yang diharapkan melalui metode ini menunjukkan bahwa upaya manajemen dan ada beberapa faktor lainnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada time value of money dalam pandangan Islam. Jadi di dalam Islam itu tidak mengenal adanya konsep time value of money. Yang dikenal dalam Islam itu adanya konsep economic value of time. Karena teori time value of time itu sebuah kekeliruan besar karena mengambil dari ilmu pertumbuhan populasi dan tidak ada di ilmu finance. Nah, alasan mengapa Islam itu tidak mengambil atau tidak mengenal adanya konsep time value of money, salah satu alasannya karena di dalam Islam itu yang dicari tidak hanya keuntungan dunia saja, namun juga mencari keuntungan akhirat. Jadi di dalam Islam itu mencari keuntungan dunia dan akhirat. Nah, dalam pemanfaatan waktunya itu tidak hanya harus efektif dan efisien, namun juga harus didasari dengan keimanan. Nah, nantinya keimanan itu sebagai pondasi atau sebagai dasar seseorang itu mencari keuntungan di akhirat. Nah, dalam Islam itu tidak mengenal adanya konsep time value of money. Islam mengenal konsep economic value of time. Artinya, yang bernilai adalah waktu itu sendiri. Dalam ekonomi Islam, economic value of time diterapkan dalam lembaga keuangan syariah. Sebagai contoh dalam menghitung nisbah bagi hasil di bank syariah. Dalam proses penentuan nisbah ini,
return on capital harus diperhitungkan. Return on capital ini tidak sama dengan return on money. Return on capital tergantung pada jenis bisnisnya dan berkaitan dengan sektor real. Sedangkan return on money itu berkaitan dengan interest rate. Penentuan nisbah bagi hasil ini harus dilakukan di awal. Dan untuk tidak digunakan project return jika kemudian ternyata aktual return dari bisnis yang dibiayai tidak sama dengan angka dari proyeksinya, maka akan digunakan itu angka aktual, bukan angka proyeksi. Hal ini menunjukkan bahwa Islam itu tidak mengenal adanya bab selanjutnya itu ada konsep ekonomi value of time. Dari sini maka Islam mengajarkan atau menganjurkan umatnya untuk menggunakan konsep economic value of time, di mana waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang memiliki nilai waktu. Jadi di sini itu yang bernilai itu waktunya itu sendiri. Nah, selain itu, Islam juga memperbolehkan pendapatan harga tangguh bayar lebih tinggi daripada bayar tunai. Nah, di sini yang menjadi hal menarik yakni diperbolehkan pendapatan harga tangguh itu lebih tinggi karena penetapan harga tangguhnya itu sama sekali bukan disebabkan oleh time value of money, namun disebabkan semata-mata karena ditahannya aksi penjualan barang. Yang selanjutnya adalah economic value of time dan teori akad Islam. Di dalam hukum fikih muamalah itu dibedakan antara wa'ad dan akad, di mana wa'ad adalah janji antara satu pihak yang memberikan kewajibannya, sedangkan pihak yang lain tidak memiliki kewajiban apapun terhadap pihak yang lain. Akad adalah ikatan kontrak dua pihak yang telah bersepakat. Kemudian economic value of time pada teori pencampuran. Pada teori pencampuran, economic value of time pada teori pencampuran yaitu harta harus berputar, artinya tidak boleh diam harta itu. Yang kedua, semakin sering berputar maka akan semakin berkembang. Ketiga, masa depan tidak pasti hasilnya, bisa positif maupun negatif. Return bisnis masa depan dapat diproyeksikan. Hasil aktual tidak selamanya dengan hasil yang diproyeksikan. Itu economic value of time pada teori pencampuran. Sedangkan economic value of time pada teori pertukaran itu diterangkan pada Fatwa DSN MUI nomor 4 DSN MUI tahun 2000 yang menyatakan tentang harga beli dan harga jual, yang menyatakan harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biayanya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Yang selanjutnya, perbandingan konsep time value of money dengan economic value of time. Hal utama yang membedakan konsep time value of money dengan economic value time adalah konsep time value of money dasar perhitungan pada kontrak adalah berdasarkan bunga, sedangkan dasar perhitungan dalam konsep economic value of time adalah nisbah. Konsep economic value of time dalam perhitungannya dapat menggunakan revenue sharing atau profit sharing. Konsep revenue sharing atau profit sharing itu akan sangat berdampak pada tingkat nisbah yang menjadi perjanjian pada kontrak kerjasama. Konsep cost of fund dalam economic of value of time menggunakan Islamic security market line dengan variable risk free sama dengan 0.